Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, yang kami hormati Kepala SKPD dan anggota DPRD Komisi 4, serta seluruh undangan dan peserta kegiatan yang kami hormati. Hamdan wa syukrunillah oleh Pawara. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya laporan Ketua Tim Kegiatan Revitalisasi Sastra Lisan Bugis Makacapi. Selanjutnya ada sambutan. Setelah itu ada pembacaan doa dan ditutup dengan istirahat. Kemudian dilanjutkan dengan pementasan dari para siswa SMP se-Kabupaten Wajo. Saat Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Tim Kegiatan Revitalisasi Sastra Lisan Bugis Makacapi, Ibu Dr. Anda Murmayati MH. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau, Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga kita dapat bertemu di ruangan yang cantik ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan revitalisasi ini dilaksanakan di berbagai provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Sastra. Kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu ada pada. Kemudian pasal 42 tentang pengembangan pelindungan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di bawah lembaga kebahasaan.
Kemudian yang kedua, dasar hukum yang kedua, peraturan pemerintah nomor 57 tahun itu pasal 157. Kemudian yang terakhir, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2007 tentang kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Hadirin yang saya hormati, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah secara umum revitalisasi sastra lisan Bugis Makacapi ini dilakukan untuk melestarikan dan melindungi sastra sekaligus mengenalkan sastra lisan Makacapi ini kepada generasi muda. Selain kegiatan ini, revitalisasi sastra ini dapat menambah jumlah penutur sastra generasi muda. Hadirin yang saya hormati, peserta kegiatan revitalisasi ini terdiri atas 39 siswa SMP se-Kabupaten Wajo. Siswa ini kami bagi menjadi 8 kelompok. Itu dilatih selama kurang lebih 3 bulan. Kepala Dinas, Kepala Bidang Pendidikan, Kepala Bidang Kebudayaan, Letrandes Sudirman Sabang MH. Kemudian narasumber yang kedua adalah Faisal SPD, yang ketiga Andi Mary SPD. Seluruhnya didanai oleh DIPA Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Teknologi tahun anggaran 2022. Terakhir saya mewakili Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh anggota tim revitalisasi sastra Bugis Makacapi ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya beserta staf atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Andes Sudirman Sabang MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Wajo yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo. Yang saya banggakan dan saya muliakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan. Selamat datang di Kabupaten Wajo, Bumi Lemak Tenang, sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional yang sudah dikukuhkan sejak tahun 1998, dan beliau adalah tokoh pemersatu kira-kira pada zamannya itu, dan beliau pernah menjadi Sultan di Pasir, Provinsi Sulawesi Kalimantan Timur, dan beliau pernah juga menjadi the king of makers di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Johor pada masa itu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati para Korwil, dan saya hormati, yang saya banggakan adalah anak-anakku yang ikut sebagai peserta revitalisasi Makacapi, sastra lisan Makacapi Kabupaten Wajo, yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi. Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya Allah nanti kita rasakan
rasakan setelah tiada dari kita atau berkurang dari kita, barulah kita rasakan betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pangkat jabatan adalah nikmatnya Allah. Yang terpenting bagi kita dan termahal nilainya adalah orang cinta kepada kita. Dalam bahasa Bugis, namun dipadatkan kepada pejabat yang dicintai oleh rakyatnya, maka jabatannya menjadi nikmat. Saya kira ini hal yang sangat luar biasa, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatul hasanah, pembimbing masa di dunia ini sampai kepada akhir nanti. Dan Rasulullah sangat mengidamkan tentang pendidikan, ya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ucapan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Bahasa atas melaksanakannya program ini adalah program revitalisasi. Karena revitalisasi ini sangat penting. Kenapa? 4 indikator revitalisasi itu, yaitu yang pertama ada kebudayaan yang sudah hampir punah, dan kepunahannya itu tidak ada lain adalah merevitalisasi. Kira-kira tahun 2012 Kabupaten Wajo, 4 diantaranya kabupaten di Sulawesi Selatan pada waktu itu telah mendapat juga bantuan, yaitu revitalisasi pembacaan naskah Ilagaligo, sehingga naskah Ilagaligo ini diangkat menjadi Memory of the War. Dan di Kabupaten Wajo ini satu-satunya kabupaten mendapat juga penghargaan sertifikat WBTP Warisan Budaya Tak Benda, yaitu pembaca naskah Lagaligo yang dikenal dengan Mansur. Saya kira ini hal sangat penting. Karena kenapa? Karya leluhur kita di Bugis, khususnya Wajo, sangat-sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, naskah Ilagaligo adalah karya sastra terpanjang di dunia, melebihi Mahabharata yang meliputi kurang lebih 360.000 bait, dan Mahabharata hanya 3.000 bait. Jauh melampaui daripada itu. Dan orang yang pernah membaca naskah Ilagaligo ini secara keseluruhan, antara lain yang saya pernah baca adalah Profesor Dr. R.A.Ker. Profesor R.A.Ker menyatakan dari sastra Ilagaligo ini, karya sastra terpanjang di dunia ini, yang didapatkan itu yang 13 jilid, 20.000 halaman folio, yang didapatkan itu menurut Profesor Dr. R.A.Ker yang menyatakan baru 1/3, berarti masih ada 2/3 yang belum didapatkan. Dan 2/3 ini salah satunya mungkin adalah sastra lisan Makaca. Olehnya itu, maka marilah kita merasa berbangga, dan kebanggaan ini jangan hanya sampai seremonial saja, tetapi yang terpenting adalah implementasinya daripada sastra lisan Makaca ini. Dan mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi duta sastra Makaca yang akan membawakan nanti ke pelosok-pelosok Kabupaten Wajo ini, baru ke Sulawesi Selatan dan menuju kepada Nusantara ini. Proses revitalisasi ini memang sangat penting. Olehnya itu, karena salah satu indikator daripada sastra revitalisasi itu adalah ada publiknya, ada masyarakatnya, dan ini sangat banyak publiknya. Coba kalau satu kali di FB, dan saya lihat yang mengikutinya itu sangat banyak, dan selalu menyatakan ini adalah unik, padahal sesungguhnya ini adalah karya leluhur kami yang tertinggal, dan generasi inilah yang baru mendapatkan revitalisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ada manfaatnya, dan saya dalam hal ini menyampaikan kepada
Ibu Sekretaris Daerah membuka acara ini sangat penting bagi generasi muda di Kabupaten Wajo. Saya menyampaikan salah satu pesan pendahulu kami yang sering berulang-ulang saya sampaikan, yaitu lafaz turusi tomatu anak putra daripada yang dari Wajo yang menciptakan ungkapan Maradeka Wajo ada nang hukuan, yaitu lafaz turusi tomatu anak tidak begini. Ajak tanderangi bicara di Topandre, ajak melampiri bicara di Aceh. Nah salah nampak itu membuat diri-dirinya bicara najib ini. Jangan terlalu mengangkat bahasa kepada orang pandai, dan jangan juga terlalu panjangkan kalimat kepada orang pintar, karena baru sedikit yang disampaikan dia terlampau banyak dia menguasai. Mudah-mudahan kita semua dapat mengertinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum melati tumbuh belata, saya merebah di pohon cemara. Ingin rasa memakan kare cendawan batang kelapa. Kira karena pasti akan ditertawai oleh Ketua Panitia Revitalisasi. Karena sudah 3 kali saya baca. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas di Wajo belum pernah Bupati. Mohon maaf. Bupati Kabupaten Wajo dalam Ramayani MSI yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Wajo dalam hal ini diwakili oleh Ketua